Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang forensik, khususnya anoksia dan asfiksia. Adapun learning outcomes kita kali ini yaitu teman Apmeds mampu mengetahui definisi anoksia dan asfiksia, kemudian juga mengetahui jenis asfiksia, yaitu asfiksia mekanik dan juga perbedaannya. Pembahasan kita kali ini tentu saja yang pertama adalah anoksia, yang kedua asfiksia, dan juga yang ketiga asfiksia mekanik. Mulai dari tipe-tipe anoksia dulu. Ada yang namanya anoksik anoksia. Nah, ini dikenal dengan anoksia murni atau sufokasi. Ini diakibatkan oleh O2 yang tidak dapat masuk ke dalam paru-paru karena tidak ada atau tidak cukupnya O2. Jadi murni penyebabnya karena nggak ada O2, kurangnya O2. Kemudian, ada juga anemia anoksia, ini disebabkan oksigennya tidak tercukupi karena tidak cukup hemoglobin. Kan si hemoglobin ini yang jadi transportasi si oksigen. Ketiga, ada anoksia hambatan atau stagnan anoksia, diakibatkan oleh adanya gangguan sirkulasi darah. Terakhir, ada anoksia jaringan atau histotoksik anoksia. Ini terjadi di dalam jaringan sendiri, sehingga jaringan atau tubuh tidak dapat menggunakan oksigen secara efektif. Oke, lanjut ke asfiksia. Asfiksia itu adalah keadaan di mana terjadi gangguan dalam proses pertukaran udara yang dapat menyebabkan kadar oksigen dalam darah berkurang, atau namanya hipoksia. Nah, ini disertai peningkatan kadar karbon dioksida atau hiperkapnia. Kita lakukan pemeriksaan luar jenazah dan juga pemeriksaan dalam. Pada pemeriksaan luar akan ditemukan sianosis pada mukosa bibir, ujung jari, dan juga ujung kuku. Warna lebam mayat merah kebiruan gelap, dan adanya busa halus pada hidung dan mulut. Terakhir ada tardius spot atau titik perdarahan pada bulbi, palpebral, dan juga kulit wajah. Sedangkan pada pemeriksaan dalam biasanya ditemukan ada darah berwarna gelap dan encer, busa halus pada saluran pernafasan, organ yang lebih berat, gelap, dan banyak mengeluarkan darah, peteki, dan juga ada edem paru. Nah, asfiksia itu ada beberapa fase, mulai dari fase dyspnea dulu. Ini adalah fase di mana ada peningkatan kadar CO2 atau karbon dioksida di pusat pernafasan pada medula oblongata. Nah, ini akan mengakibatkan peningkatan amplitude dan frekuensi nafas sehingga muncul tanda sianosis. Selanjutnya, ada yang namanya fase konvulsi. Kadar CO2 itu terus meningkat akibat perangsangan pada SSP atau sistem saraf pusat sehingga terjadi kejang. Makanya namanya fase konvulsi. Selanjutnya ada fase apneo, yaitu depresi pusat nafas berat, sehingga nafasnya stop atau berhenti. Terakhir namanya fase akhir, paralisis pusat pernafasan secara lengkap, sehingga pernafasan terhenti kemudian diikuti oleh henti jantung. Nah, tadi kan asfiksia tuh, ada juga jenis-jenis asfiksia mekanik, karena hanging atau gantung, strangulation atau karena jerat, choking atau karena tersedak, Berking itu kalau satu tangan membekap, satu tangannya menekan rahang bawah atau akan menyebabkan crescent shape atau patahnya hyoid. Crescent shape itu bentuk seperti bulan ya. Kemudian gagging, disumpal benda asing seperti koran, kain sehingga jalur nafasnya tersumbat. Ada juga yang namanya smothering. Pembekapan ada crescent shape di ini adalah pembekapan dan ada crescent shape di pipi. Biasanya disebabkan oleh kuku karena kan tadi dibekap secara paksa. Kemudian terakhir ada manual strangulation atau throttling. Ini dia dicekik, jadi ada crescent shape di bagian leher. Nah, cara membedakan hanging dan strangulation itu kita lihat kalau simpulnya yang digunakan adalah simpul hidup, lingkarannya cuma satu kali, terus juga alur jeratnya ada di atas tiroid, itu fixed hanging alias gantung karena dia ada di atas tiroid alur jeratnya. Logikanya kan dia hanging tuh. Makanya dia akan mengikuti gravitasi alias talinya bakal naik tuh sampai ke ujung leher. Makanya dia berada di atas tiroid. Nah, alur jerat dari arah depan kemudian semakin ke belakang semakin ke atas. Dan juga lidah tidak terjulur.
Kalau strangulation, itu simpul yang digunakan simpul mati. Lingkar talinya lebih dari satu kali. Kenapa? Karena biasanya strangulation itu kan pembunuhan paksa ya. Jadi dia pasti orangnya berontak, tidak pasrah seperti hanging. Makanya lingkar talinya lebih dari satu kali, karena ada beberapa kali percobaan untuk melakukan strangulation tadi. Kemudian dia khas juga alur jeratnya pasti di bawah kartilago tiroid dan juga horizontal. Dan ada lidah terjulur. Oke, itu tadi tentang anoksia dan asfiksia. Sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang perempuan usia sekitar 40 tahun ditemukan meninggal di kamar kosnya. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat di seluruh tubuh bagian bawah berwarna merah gelap. Hilang dengan penekanan, ada luka lecet tekan melingkari leher mendatar, dan sianosis pada ujung jari. Jenis asfiksia yang dialami pasien adalah, jawabannya adalah, jawabannya yaitu D, yaitu strangulation. Ini khas banget ya. Dia ada luka lecet tekan melingkari leher mendatar, artinya dia horizontal. Ini khas dari strangulation. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.